Oke teman-teman, jadi kali ini gue mau buat gaya rambut tekstur di rambut yang mulai berwarnanya pudar ini teman-teman, dan sudah mulai tumbuh. Tapi dia kelihatan panjang di rambut bagian depannya. Kayak gimana kira-kira jadinya? Yuk simak yuk. Gue bakal tunjukin ke kalian kayak gimana langkah-langkahnya. Oke, halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap percaya dan terus berjaya di darat, laut, dan udara. Oke, jadi gue Didi pakai Y, bukan pakai I. Mau nunjukin nih ke kalian kayak gimana sih cara gue motong rambut dengan gaya tekstur. Jadi langkah pertama yang gue lakukan dalam pemotongan gaya tekstur kali ini, gue parting dulu teman-teman antara rambut atas dan rambut bawah. Artinya gue memisahkan rambut bagian atas supaya terpisah dengan rambut bagian bawah. Oke, paham ya? Itu tujuannya parting. Nah, partingnya kali ini dalam kondisi kering. Kenapa sih gue kalau parting tuh selalu dalam kondisi kering? Karena setelah parting gue akan pakai clipper teman-teman. Jadi untuk tidak memakan waktu, karena gue rasa rambut yang kering itu cocoknya waktu pakai clipper atau kebalikannya. Jadi kalau motong pakai clipper itu sebaiknya rambutnya dalam kondisi kering, gitu maksud gue teman-teman. Oke, jadi kenapa waktu gue parting itu dalam kondisi kering teman-teman. Jadi tujuannya itu supaya tidak ada rambut yang basah waktu gue ngerjain dalam kondisi kering. Oke? Dan setelah gue parting, kali ini gue pakai guard nomor 4 untuk bagian samping dan belakang. Nah, guard nomor 4 ini sebagai baseline ya teman-teman, atau garis dasar, dimana garis dasar ini adalah area rambut bagian samping dan belakang yang gue buat pendek teman-teman. Jadi disitulah base-nya atau baseline-nya. Nanti rambut bagian samping dan belakang ya kira-kira panjangnya atau pendeknya tuh ya segitu, makanya gue sebut baseline. Nah, yang mana sih yang dimaksud baseline? Baseline itu nih garis yang tercipta oleh guard nomor 4. Artinya nah nah itu maksud gue yang gue sebut baseline ya teman-teman. Nah, disitulah area dimana nanti rambut bagian samping dan belakang gue pendekin, dan otomatis akan gue buat gradasi di bagian samping dan belakangnya juga, khususnya di area cambang dan fokus di area belakang ya. Nah, setelah pakai guard nomor 4, lompat langsung gue pakai guard nomor 2 untuk di area cambang dan di area belakang. Targetnya atau tujuannya adalah supaya ada gradasi di bagian samping sama belakangnya. Belibet gak sih gue ya? Aman lah ya.
Oke, setelah sedikit ada gradasi di area cambang dan di area belakang. Nah, kenapa sih gue bikin setebel atau setipis ini, atau gue buatnya nggak sampai habis? Ya inilah berhubungan dengan selera teman-teman. Kita punya selera, customer kita punya juga selera, otomatis dia ada yang suka tebel dan dia ada yang suka tipis. Nah, ini tinggal disesuaikan dengan selera aja. Ada dong, meskipun dibuat fade, meskipun dibuat gradasi itu lebih bagus, cuman kalau balik lagi ke selera, nah setiap orang itu punya selera masing-masing atau kebutuhannya masing-masing. Jadi meskipun kita buat lebih tipis dari ini itu akan lebih bagus, tapi tetap balik lagi ke selera ya teman-teman. Jadi tidak ada patokan khusus atau patokan baku bahwa potongan rambut tuh harus kayak gini atau potongan rambut tuh harus kayak gitu. Tetap balik lagi ke selera sama kebutuhannya. Dan ini langkahnya tadi udah gua buat outline pakai trimmer Kime 1971. Ingat ya, trimmernya Kime 1971 untuk mempertegas garis terluarnya. Ya, dan next kali ini gue akan mendekin rambut bagian atasnya. Jadi sebelum gue potong, gue basahin dulu. Nah ini nih, jadi langkah kerja gue adalah waktu gue pakai clipper itu rambut dalam kondisi kering teman-teman. Sedangkan waktu gue pakai gunting potong atau gunting biasa itu dalam kondisi basah. Nah tujuannya apa sih dibasahin? Tujuannya adalah waktu gua rentangkan seperti ini, itu rambutnya ngikut semua teman-teman dan dia nyatu. Itu sih lebih tepatnya kalau waktu gua potong pakai gunting potong itu sebaiknya gua basahin. Beda dengan nanti waktu gua motong dengan gunting penipis atau gunting sasak, itu akan gua keringin dulu supaya gua akan tahu gimana kondisinya setelah gua gunting pakai gunting menipis. Jadi gitu ya alasannya kenapa gue basahin, alasannya kenapa gue bikin kering.
Nah ini nih yang gue maksud tadi, waktu gue gunting pakai gunting penipis atau gunting sasak rambutnya dalam kondisi kering. Tujuannya adalah supaya gue tahu bagian mana yang perlu disasak atau bagian mana yang tidak perlu disasak teman-teman. Jadi penipisan itu kita harus tahu areanya di mana, karena ketebalan atau kelebatan rambut manusia itu berbeda-beda. Ada yang tipis di bagian atas, ada yang tipis di bagian depan, kayak gitu-gitu ya. Makanya gua harus keringin supaya gua tahu tingkat ketebalannya itu di mana sih, yang butuh ditipisin atau yang butuh di tekstur. Tapi kali ini gue gunakan gunting sasak untuk bagian ujungnya aja supaya gue bisa menimbulkan tekstur di rambut bagian atasnya teman-teman. Jadi yang gue maksud tekstur itu adalah rambut bagian atasnya nanti waktu di styling itu tampak bertekstur. Oke? Gue sudah mulai belibet kali ini. Oke teman-teman, thank you banget ya buat kalian yang masih stay, masih setia menyimak video ini sampai di menit ini atau sampai di detik ini. Thank you banget, terutama buat teman-teman yang baru gabung di video gue atau di channel gue. Jangan lupa apa tuh, klik tombol subscribe dan loncengnya juga. Kenapa? Karena kalau lo klik tombol subscribe, lo akan dapetin updatean terbaru, postingan terbaru, dan lo akan dapetin notifi atau pemberitahuan, notifikasi maksud gue. Oke? Dan lo akan jadi orang pertama yang dapetin notifikasi tersebut. Jadi klik tombol subscribe-nya dan loncengnya juga teman-teman. Jadi jangan salahin gue kalau nanti gue upload video terbaru tentang mencukur, gaya gue mencukur, cara gue mencukur, saran dan kritik juga tentang mencukur, terus pengalaman gue tentang mencukur. Lo akan dapetin pemberitahuannya atau notifikasinya, ya gak? Oke? Oke teman-teman, udah selesai ya gue potongnya rambut yang masih berwarna ini dengan gaya tekstur. Intinya sih customer gue tadi mintanya itu dia nggak mau terlalu pendek tapi nggak mau ribet-ribet nyisir. Nah gaya rambut ini cocok banget buat kalian yang nggak mau ribet-ribet nyisir, nggak suka pakai hair product, contohnya kayak pomade, gel, wax atau clay. Nah ini cocok banget. Andaikan lo mau pakai produk pun, gue sarankan pakai hair powder yang kayak gue pakai ini. Supaya apa? Supaya bisa ngeboost atau menambah volume rambut kalian atau memunculkan atau menampakkan tekstur yang gue buat tadi teman-teman. Nah jadi kayak gitu kira-kira langkah demi langkah, step by step gue dalam memotong rambut kali ini dengan gaya tekstur teman-teman. Oke, gue udah pakai I bukan pakai I. Pamit dulu, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf nih kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan gue tunggu nih saran, kritik, komentar dan masukan dari kalian di kolom komentar. Oke, thank you and bye. Kalau mau tahu gua nyukurin gaya rambut tekstur di rambut dan kepala lainnya
nih ada rekomendasi videonya. Jadi lo ketik aja rekomendasi video ini karena di situ ada cara gua tentang nyukurin gaya tekstur. Yuk, ketik yuk.